Ambil Alkitab, catatan, mari kita belajar bagaimana membaca Alkitab. Saya terbeban sekali untuk menjadi PT atau personal trainermu hari ini untuk melatih otot-otot rohani Anda. Tanpa firman, semua yang Anda anggap kerohanian itu karbohidrat semuanya. Karbo, lemak, hanya inilah protein sorga. Nah, khotbah-khotbah pun harus terus ke poros tengah. Hanya menjabarkan sebagai pengajaran. Intinya tetap adalah firman yang tertulis, yaitu Alkitab ini. Iman bertumbuh karena pembacaan kitab suci. Makanya itu saya ingin sekali untuk melatih Anda hari ini untuk membaca Alkitab. Langsung nanti dari pengajaran ini maupun dari pengalaman pribadi, saya ingin untuk agar saat teduh kali ini menjadi inspirasi agar Anda cinta the Bible in your hand. Kalau Alkitab Anda itu bersih, kemungkinan besar hidup Anda kotor. Kalau Alkitab kita kotor, bukan kotor karena debu, tidak dijaga kebersihannya, tetapi kalau Alkitab kita itu tidak ada coretannya ceritanya, bukan berarti ditulis sini ada orang menulis di catatan, saya mengerti, tapi kalau Alkitabnya sama sekali nggak pernah dibuka, halaman-halamannya baru, kemungkinan besar hidup kita akan dikotori dosa. Penting sekali ya. Di dalam hidup saya, ada 2 kitab yang paling utama. Yang satu tidak ada pada saya. Ada pada Tuhan, namanya kitab kehidupan. Di mana nama saya tertulis di sana. Tapi Alkitab, kitab yang satunya lagi, ada di tangan saya namanya Alkitab ini. Di sanalah di setiap halamannya, tertulis dan tercatat segala tuntunan Tuhan atas hidup saya setiap harinya. Pastikan ya, Alkitab ini sisi kita. Kitab kehidupan sisi Tuhan. Seolah-olah sama-sama kita itu buka buku. Tuhan tahu dan mencatat kehidupanku. Bukankah pada Tuhan ada kitab-kitab tentang kehidupan kita? Tetapi pada kita hanya ada satu buku ini, yang lainnya hanyalah perkembangannya. Tapi ini sajalah firman Allah. Jangan sampai kita itu asal-asalan setengah-setengah. Alkitab dan hubungan kita dengan Alkitab ini sangat menentukan kerohanian kita dan sangat menentukan segala sesuatu di hidup ini. Jadi jangan pernah sampai kita itu menganggap ini hanyalah sebuah buku saja. Memang ini buku materialnya, tetapi dalamnya tertera firman Allah. Ada tertulis, dan iblis takut dengan perkataan itu jikalau kita taat dan percaya kepadanya. Bila kita percaya pada Tuhan dan kita taat pada firman-Nya, iblis tidak bisa mengalahkan kehidupan kita. Rencana kegelapan tidak akan terjadi, melainkan rancangan Allah. Mari kita buka sama-sama sekarang firman Tuhan yang ada di 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 12-17 saja. Kalau di Alkitab kita bahasa Indonesia, judul di atasnya itu perikopnya begini, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ini adalah surat Paulus kepada murid rohani atau anak rohaninya, yaitu Timotius. Tapi di episode kali ini, di saat teduh sekarang ini, berikan judul begini, bagaimana membaca Alkitab. Ya, mari, izinkan saya memuridkan Anda. Ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Sebentar kita sudah membaca 2 ayat, saya jelaskan dulu. Setiap orang kalau mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus, artinya kalau setiap orang itu mau jadi milik Tuhan, pasti akan menderita aniaya. Aniaya itu bisa fisik, di negara-negara tertentu orang Kristen diburu. Tapi aniaya juga bisa berupa tekanan. Tekanan dari orang lain agar kita meninggalkan Tuhan. Minimal ya, yang dilawan adalah iman. Jadi susah sekali untuk percaya Tuhan. Karena banyak orang tidak percaya kepada Tuhan. Siapa kira bahwa orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu sangat misionaris loh. Mereka ingin sekali supaya kita ikut-ikutan dengan cara hidup mereka. Makanya ada sebutan fanatik loh. Ngapain sih sungguh-sungguh melayani Tuhan loh, dapat apa? Lebih banyak suara setan daripada suara Tuhan di dunia ini. Tapi jangan setan-setankan orang, karena mereka nggak sengaja. Mereka nggak bermaksud jelek gitu. Sebagian besar orang itu nggak tahu apa yang mereka katakan. Karena mereka nggak punya Roh Kudus.
Dan mereka tidak dekat sama Tuhan. Apalagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Dan mereka tidak percaya firman. Jadi sebenarnya faithlessness is contagious. Lebih banyak orang-orang yang suam-suam kuku daripada yang sungguh-sungguh. Aniaya itu bisa dalam bentuk anti kekristenan, atau bisa dalam wujudnya berbeda. Mereka tidak anti sama orang Kristen, tapi anti dengan firman di dalam diri anak-anak Tuhan. Tuhan, bisnis. Kata-kata seperti itu toksik sekali dalam jiwa dan racun sekali. Makanya itu, kalau kita mau hidup setia sampai mati, kalau kita mau selamat sampai tujuan, kita harus berpegang teguh pada firman karena ada penganiayaan. Belum lagi aniaya sesungguhnya yang nanti bisa saja terjadi. Kita tidak berpikiran buruk atau negatif ya. Contohnya aja ketika dalam pandemi. Tadinya orang menganggap remeh ke gereja, gampang. Kalau nggak ibadah yang satu, ibadah yang kedua, ibadah yang lainnya. Nggak datang hari ini, kan bisa minggu depan. Ya paling jauh bulan depan. Sekarang mau gereja aja, nggak semua orang bisa. Lalu kita bisa saja sekarang kita anggap murah atau anggap murahan. Karena firman kan banyak juga. Banyak sekali hari ini beredar di media. Apa garansinya bahwa suatu hari kita bisa terus mendengarkan firman lewat media massa? Nggak tentu juga bisa. Di negara tertentu diblok pengajaran-pengajaran kekristenan. Karena bagaimanapun juga, setiap media itu ada yang punya. Kita ini hanya numpang lewat. Celaka enggak kalau suatu hari pengajaran jadi langka? Saya sih nggak khawatir, karena saya punya firman. Saya nggak hafal seluruh Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Saya pun masih tertatih-tatih untuk melakukannya, terus terang saja. Tapi saya nggak nunggu sempurna baru mengajarkannya, karena orang lain butuh roti yang sama yang saya makan setiap harinya, lewat halaman-halaman yang saya baca di Alkitab saya ini. Tapi yang saya lakukan adalah, saya terus-menerus mengejar firman. Saya terus makan. Jadi sekalipun sampai miskin pengajaran di seluruh dunia di blok pun aniaya sesungguhnya terjadi. Seperti yang ditakutkan orang, kitab Wahyu, antikristus. Saya sih nggak mau berpikiran demikian jauh. Saya hanya mau setia hari per hari. Nanti pada saatnya kesusahan sehari adalah untuk sehari. Pada waktunya tiba, saya pasti ready. Tapi banyak orang lebih nggak siap dari saya. Saya aja yang mempersiapkan diri demikian rupa aja kadang-kadang merasa nggak cukup kok. Saya ngomong gini bukan sok rohani ya, tapi hari ini saya jadi PT kan, saya jadi personal trainer Anda, supaya nanti otot-otot rohani Anda jadi. Baru kemarin, saya duduk itu 6 jam. Ya berdiri sekali-kali, kalau nggak gitu kan nggak bagus juga kan, kita nggak bergerak. Saya duduk baca Alkitab tuh 6 jam. Baru kemarin ini. Tanpa disadari, sudah sore nih. Saya jalan ke sana sini sebentar untuk melemaskan otot yang mulai kaku. Saya baca lagi. Karena saya baca for me, then I read for you. Saya baca dulu untuk saya sebelum saya baca untuk Anda. Karena saya nggak pernah mempersiapkan khotbah. Saya itu mempersiapkan firman. Khotbah itu keluar sendiri nantinya, itu cara saya. Jadi kalau saya mau khotbahin orang 2 pasal, saya harus baca berpasal-pasal, 2 untuk Anda, 20 untuk saya. Kalau nggak gitu nggak keluar dari kelimpahan. Jadi saya ready sama penganiayaan. Saya siap. Apalagi nanti Alkitab kalau diubah-ubah gimana? Puji Tuhan sekarang masih ada yang, puji Tuhan hari ini masih terlindungi. Aplikasi-aplikasi itu masih sangat oke sih. Syukur pada Tuhan. Jika suatu hari semua fisiknya nggak ada pun saya pernah punya buku Alkitab ini. Saya sudah tahu, hafal kira-kira halaman berapa, Mazmur di mana. Saya tahu semuanya, Timotius, saya bukan ahli teologi pun, saya sangat familiar dengan Alkitab yang dipegang oleh tangan saya. Jadi kalau sampai suatu hari pun, nggak ada Alkitab beredar di mana-mana, saya masih punya buku ini. Kalau omong kosongnya nih, buku ini pun dirampas dari aku. Saya punya memori samar-samar, masih lebih baik dibandingkan sebagian besar orang. Aniaya itu ada di dunia. Dan aniaya itu tujuannya satu, bukan untuk membunuh fisikmu. Aniaya itu untuk membinasakan imanmu. Nah itu bahaya karena yang setan targetkan adalah kekekalan. Yang dia mau adalah keselamatan, yang dia mau halangi maksudnya.
Karena itu selama masih ada aniaya, ada iblis dan setan di dunia, ada pencobaan godaan, maka saya akan tiap hari semakin butuh firman. Saya nggak boleh jauh dari firman Tuhan. I need the word. It's my bread of life. Itu adalah roti kehidupanku. Ayat 13, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Lihat itu. Garis bawahi menyesatkan dan disesatkan. Penyesatan itu bisa saja doktrin salah. Atau aliran sesat. Itu bahasa kerennya. Tapi tahu nggak? Menyesatkan dan disesatkan nggak harus langsung ke doktrin. Bisa saja sikap dan sifat orang yang sangat-sangat menular seperti saya katakan tadi. Negativity. Orang yang pesimis itu bahaya. Negatif. Kalau kita nggak diisi dengan iman, gimana kita bisa pengaruhi mereka? Jangan-jangan mereka yang mempengaruhi kita. Coba lihat, dari 12 orang yang diutus untuk melihat tanah Kanaan, berapa yang positif pulang? Hanya 2, Yosua Kaleb. 10 tertular, 10 itu menulari satu kemah. Lalu seluruh bangsa, seluruh negeri itu mati semua di padang pasir, tidak bisa masuk tanah perjanjian. Hanya karena 10 orang banding 2. Lalu 10 itu yang mempengaruhi seluruh umat pilihan Allah. Mereka adalah orang yang menyesatkan dan disesatkan. Kalau saya tidak memperbaharui hati saya dan pikiran saya dengan firman tiap hari seperti Roma 12 katakan. Perbaharui pikiranmu supaya kamu tahu membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Susah jadi orang benar di dunia ini selama ada aniaya. Susah jadi orang yang beriman selama ada penyesatan. Minimal negatif itu sangat-sangat berpengaruh. Kalau saya nggak dekat sama firman-Mu, aku pasti dipengaruhi. Mana mungkin aku jadi pengaruh. Orang yang punya firman yang akan mempengaruhi orang lain. Jadi jangan sampai kita itu jadi roti yang kosongan. Kalau kita mau jadi roti yang dipecahkan, roti kehidupan bagi orang-orang sekeliling kita, roti kita harus berisi. Kita sendiri harus diisi dengan firman. Kenapa orang-orang kok hanya bergantung semata-mata dengan sekali-kali dengar khotbah? Baca yang teratur dong. Nanti saya kasih tipsnya bagaimana membaca Alkitab. Kita baca dulu ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ayat 14 saya jelaskan dulu. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Garis bawahi berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Jadi di sini kita itu harus menaruh diri untuk diisi oleh firman Tuhan setiap hari. Makanya Paulus ngomong gini sama Timotius, kamu tidak punya kekuatan dan kuasa dalam dirimu sendiri. Itu harus impor masuk. Karena di dalam diri kita yang ada hanyalah dagingnya Adam dan Hawa. Kita ini flesh and blood, darah dan daging. Yesus itu adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kalau Tuhan Yesus lain, apapun yang beliau katakan, itu semua firman. Ya. Kalau Tuhan bahkan bersin aja, hacu, itu firman. Apapun yang Tuhan katakan, itu firman. Makanya semua yang Tuhan katakan dicatat. Bahkan tidak semua, karena nggak cukup buku di dunia ini untuk menampungnya. Andai kata semua yang Tuhan Yesus ajarkan, semua perumpamaannya itu dibukukan, seluruh perpustakaan meledak di dunia. Kalau kita lain, kita hacu ya hacu, kita batuk ya batuk. Karena tidak ada firman dalam diri kita kalau nggak diisi. Makanya Paulus berkata begini, kamu perlu berpegang pada kebenaran. Nggak berhenti di sana, kebenaran itu nggak otomatis ada di dalam dirimu. Yang telah engkau terima. Harus menerima dulu, input mempengaruhi output. Oh, jadi begitu. Jadi semua firman itu impor. Hari ini saya penuh firman, karena firman itu injeksi, masuk ke dalam diriku secara sengaja. Itu karena ku cari. Firman tidak akan membuat orang kesurupan. Dia tidak seperti setan yang tidak diundang, lalu tiba-tiba memenuhi rumah. Lalu menghantui kita. Tanpa disadari, orang itu sendiri nggak menyadarinya. Waktu didoakan, tiba-tiba kesurupan. Ternyata dulu dia main kuasa-kuasa gelap. Mungkin dia melakukan 1-2 hal, tapi nggak pernah ada janji setan aku akan menyurupimu. Tiba-tiba aja
dia sudah dikuasai. Kalau firman tidak begitu, dia itu mengetuk pintu. Kalau nggak dicari, dia nggak masuk ke dalam. Makanya itu jangan keraskan hatimu jikalau hari ini Tuhan berfirman kepadamu. Seperti di masa Mara dan Meriba. Jikalau hari ini kau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Barang siapa bertelinga, kata kitab Wahyu, hendaklah dia mendengarkan apa yang Roh Kudus hendak katakan kepada jemaat. Berpegang pada kebenaran yang telah kau terima. Semua firman di hidup kita itu impor semua. Yang nggak impor itu, yang sudah darah daging sama kita itu Adam dan Hawa. Coba ya, tanpa firman ya, kita semua sama saja. Saya akan kembali ke kehidupan lama saya. Dulu suka berantem, saya akan berantem. Dulu kecanduan, saya akan kembali ke situ. Yang membuat saya menjaga saya semuanya hari ini tetap dalam jalan Tuhan adalah, maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku. Itu diimpor dulu. Supaya jangan aku berdosa padamu. Be diligent, yang rajin untuk impor. Karena Tuhan tidak pernah memberi kita rintangan untuk menerima firman. Berpeganglah pada kebenaran, hai Timotius, yang telah engkau terima. Lalu nggak terimanya sendirian, Tuhan memberikan bala bantuan. Nah ini kabar baiknya, Anda nggak sendiri. Saya ulang lagi ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, dan engkau yakini, lalu dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk asisten-asisten Tuhan dalam hidupku. Tuhan itu tetaplah pokoknya. Tapi Tuhan juga punya carang-carang yang bagus. Ya. Dan carang-carang yang bagus itulah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita. Rasul, nabi, gembala, guru atau pengajar, penginjil. Dengan selalu mengingat orang-orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Memang pengajaran mereka sifatnya secondary. Saya nggak bisa ajarkan sesuatu, contohnya sekarang di saat teduh, sesuatu yang melanggar dan bertentangan dengan firman Tuhan. Saya nggak bisa ajarkan Anda untuk melawan firman. Jikalau hari ini Anda diberkati, itu karena saya memberitakan firman. Semakin diberkati, kalau firman yang saya bagikan, yang kami bagikan ini semakin protein. Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Kalau firman yang saya bagikan ke Anda itu isinya hanyalah filsafat-filsafat, what I think doang, atau apa yang saya pikirkan, akan berkurang kuasanya. Jadi Tuhan tidak memberi kuasa kepada manusia, itu enggak. Kami pengkhotbah tidak diberi kuasa. Kuasa kami dari firman. Jadi kalau saya beritakan firman baik nggak baik waktunya, nah firman itu yang mengurapi. Kalau hari ini Anda diberkati lewat saat teduh ini contohnya, itu karena firman Tuhan diberitakan. Karena Yesus menjadi pusat pembicaraan. Karena Tuhan Yesus jadi topik pembahasan. Karena semuanya Christ-centered, berpusat pada Tuhan. Karena jalan-jalan Tuhan yang diajarkan. Karena itu tidak bisa kita itu pakai firman untuk sesuatu yang salah. Itu nanti orang lain akan merasa sendiri karena umat Tuhan itu punya urapan. Jadi kalau sampai ada something is off, sesuatu yang kiranya offside nih. Sesuatu yang terasa something is wrong, ada sesuatu yang salah dengan ini. Semua orang merasakannya, loh kok begitu. Tapi kalau enggak, seperti ada ya dan amin dalam diri kita, itu Roh Kudus. Seperti surat Yohanes berkata begini, di dalam dirimu tetap ada pengurapan. Karena itu kamu tidak perlu diajari oleh orang lain lagi. Bukan berarti kita tidak perlu guru. Buktinya Tuhan yang menaruh jawatan-jawatan dalam tubuh Kristus. Tapi kamu tidak perlu orang lain untuk mengajari, atau dengan kata lain, di dalam dirimu sudah ada sensor saringannya. Yang secara supra-alamiah ditaruh Tuhan dalam jiwa orang-orang yang sudah lahir baru rohnya. Di dalam diri kita itu bisa ada lampu hijau, kuning, merah. Kita tahu something is off, kita loh kok? Atau kita tahu yes and amen, ya dan amin, dan semua orang diberkati. Tentunya tidak semua orang punya perasaan itu objektif. Juga ada professional haters. Atau orang-orang yang sudah menjadikan dirinya pembenci secara sengaja. Ngomong apa aja mesti dicari salahnya. Tapi orang yang haus dan lapar akan kebenaran bisa membedakan. Ini firman makanan atau ini bukan firman. Hanyalah seorang yang berkhotbah sesuatu dari diri sendiri. Makanya itu semua pengkhotbah yang mendengarkan saya, kalau Anda punya pelayanan yang berurusan dengan firman, kosongkan dirimu biar Kristus yang isi. Jangan beritakan apa yang Anda pikirkan. Beritakan apa yang Kristus ajarkan. Tapi bagi Anda sekalian
yang hari ini mendengar firman, hargai, mengingat semua orang yang mengajarkan, dan selalu menimbang-nimbang dengan hatimu. Dan jikalau Tuhan berfirman kepadamu, rendah hatilah untuk diajari dan dimentori. Saya bersyukur juga saat teduh ini kita sudah berjalan sekian lama. Dari sejak Maret 2020 kalau nggak salah, kita memulai yang perdana. Itu tiap minggu, Rabu, Sabtu, 2 kali. Itu sudah sekian tahun ini. Anda ada juga orang yang pernah nulis gini sama kami. Kalau bisa adakan 3 kali seminggu dong. Kalau bisa adakan setiap hari. Ya, kan orang itu maunya beda-beda. Ya, tapi saya dengar dari tim yang memberitahu saya, ada yang minta lebih diperbanyak. Gini aja, mulai dengan ini dulu. Kalau Anda merasa Rabu Sabtu hari ini belum cukup, go to episode nomor 1. Itu banyak sekali pewahyuan firman yang Tuhan berikan yang akan mengajarkan kepada kita jalan-jalan Tuhan. Selesaikan itu semua ketinggalanmu. Ada hal-hal yang tidak bisa diulangi lagi. Karena setiap Rabu dan Sabtu saat teduh ini, bahkan online-nya hari Minggu ketika saya berkhotbah, ya kan, ketika hamba Tuhan siapa dari Gereja Mawar Sharon juga mengisi mimbar, itu semua adalah kurikulum sorgawi, itu makanan untuk bertumbuh. Yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Yang lainnya tidak bisa menggantikan satunya. Masing-masing wahyu secara pribadi dari firman Allah ini. Ayo dengarkan. Di YouTube semuanya kan masih disimpan. Anda bisa ke situ dan ikuti satu persatu. Ya. Ayat yang ke-15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 15 ini, Paulus ngomong begini sama Timotius, kamu dari kecil kan sudah tahu Alkitab. Dan Alkitab itu yang memberi kamu hikmat dan menuntun kamu pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dari kecil kamu sudah tahu Alkitab. Alangkah baiknya ya, dari kecil kita sudah tahu firman Tuhan. Anak-anak kecil pun butuh firman. Karena itu kami tidak mau asal-asalan kalau mengajarkan kepada children. Kita tidak kasih mereka firman-firman yang dangkal. Bahasa sih boleh bahasa anak-anak. Tapi konten tetap sama. Karena setiap manusia itu orang berdosa. Dan semua orang berdosa butuh firman Allah. Saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus agar semua anak-anak di rumah Anda, kalau ada anak-anak kecil di setiap keluarga, supaya punya kebiasaan untuk baca Alkitab dan saat teduh secara pribadi. Dan kalau di sini ada anak-anak yang usianya di bawah, usianya 12 tahun bahkan ke bawah, yang ikut saat teduh, hello, salam kenal di dalam hadirat Allah. Saya tahu Tuhan itu menganggapmu bukan sebagai anak kecil seperti dunia memperlakukan diri kalian. Tuhan menganggap kalian itu VIP-nya hadirat Allah. Bukankah yang empunya kerajaan sorga itu anak kecil? Dan barang siapa menyambut anak-anak ini seperti ini, mereka menyambut aku. Saya mau sambut kalian yang umur 12 tahun ke bawah yang ikut saat teduh ini. Mungkin papa mama lihat lucu, ada yang ikut-ikut angkat tangan waktu nyanyi-nyanyi. Memang lucu di mata manusia, tapi itu serius di mata Allah. Karena dari mulut bayi telah kuletakkan fondasi kuasa, yaitu firman Allah. Ikut aja anak-anak di bawah. Gak apa-apa mereka belum terlalu memahami, terlalu kecil. Tapi mereka sudah terbiasa dengan hadirat Allah. Mereka sudah terbiasa dengan pengajaran firman. Dengan khotbah yang didengarkan. Nanti ya, mereka jadikan itu bagian hidup mereka yang tidak terpisahkan. Yang untung nanti papa mamanya tidak membesarkan anak sendiri. Tapi ada firman Tuhan. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah, jangan pilih-pilih Kejadian sampai Wahyu. Baca yang teratur ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu berarti bahkan hasta-hasta, silsilah nama, semua itu adalah ilham Allah. Dan memang bermanfaat. Jadi jangan pernah berkata, firman ini berguna, yang ini apa gunanya? Firman ini bermanfaat.
Yang ini buat otak saya penat. Dapat apa ya? Kayu ini terbuat dari kain lenan. Kalau firman yang langsung bicara tentang cinta gitu atau tentang keluarga, kita mau semua. Tentang kerja apalagi ya kan, kitab Amsal hikmat-hikmat. Tapi yang buat mata kita penat, kita nggak dapat apapun sama sekali kita nggak dapat. Kita bisa berpikir apa gunanya. Jangan pilih kasih, jangan tebang pilih. Kalau firman itu Kejadian sampai Wahyu, itu semua firman Tuhan. Hanya karena Anda belum mengertinya secara kognitif, secara otak, bukan berarti nggak berguna bagi jiwa. Sebab segala tulisan itu diilhamkan Allah. Tapi ada yang berkata, masa cuma Kejadian sampai Wahyu doang? Kan ada kitab-kitab lain juga adalah termasuk Alkitab atau tambah-tambahannya. Udah gini aja, kita rendah hati aja ya. Kejadian Wahyu aja kita bolong-bolong kok mau nambah. Ada orang tanya sama saya kan, bisa saja buku ini, buku itu. Kenapa kita nggak baca sekalian? Kejadian Wahyu aja, saya sudah bolak-balik Alkitab saya sampai robek semua. Bukan karena saya kasar, tapi kalau sudah dibolak-balik ribuan kali. Ini kertas, saudaraku. Jadi sudah udah kelihatan nggak baru ini. Ini bukan second hand, ini sudah thousand hand. Ini aja, puluhan tahun hari ini saya tidak bisa menguasainya. Tapi semakin saya baca Alkitab, saya yang semakin dikuasai oleh firman. Bukan saya menguasainya. Ini aja masa saya mau nambah. Kejadian sampai Wahyu aja saya nggak pernah bisa menguasai seluruhnya. Mentaati apalagi. Oh, ajaib Tuhan. Jadi udahlah, Kejadian sampai Wahyu aja. Cukup bagiku. Yang diilhamkan Allah itu berarti semua adalah ilham. Bermanfaat untuk apa? Lihat itu, bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan, untuk negor kita kalau kita salah. Firman itu cermin yang luar biasa. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik itu bukan menegur, mendidik itu mencegah. Kita dikasih value atau nilai-nilai yang luar biasa. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat 17, ada kata tiap-tiap manusia. Khotbah bisa sama-sama. Bisa rame-rame kita mendengarnya. Tapi firman dalam arti bukan logos tertulis. Bukan yang didengarkan dari mulut manusia, tapi firman dalam bentuk wujud rema secara pribadi hanya bisa diterima tiap-tiap pribadi. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, sama khotbahnya, dapatnya bisa beda. Meskipun topik temanya mereka sepakat, tapi dalam hati Tuhan tegur sesuatu yang kepada orang sebelahnya. Tuhan tidak katakan itu. Dan mungkin pada satunya lagi hari ini Tuhan mengajari atau mendidik dalam kebenaran, tapi yang satunya lagi menyatakan kesalahan. Karena itu kalau Tuhan mau memperlengkapi kita untuk setiap perbuatan baik, ayat 17 ada kalimat, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Kalau Anda dan saya milik Yesus, if you belong to Christ, you will hear Him personally. Akan mendengarkan dia secara pribadi. Oke, 3 tips sederhana bagaimana membaca Alkitab. Nomor 1, baca 3 pasal sehari mulai dari Perjanjian Baru. Tulis itu. Ini untuk beginner ya. Loh, Pastor Philip, saya sudah baca dari kitab Kejadian, sekarang sudah bahkan sampai ke Yesaya. Ya nggak apa-apa, teruskan. Ini untuk beginner atau untuk pemula. Kalau saya, karena hari ini saya buka-bukaan, saya beritahu sama Anda apa adanya, sebenarnya saya nggak terlalu nyaman untuk ceritakan, karena nanti takutnya ada orang yang merasa kayak seolah-olah saya membesar-besarkan. Tapi sebenarnya sejujurnya, ya enggak, saya nggak mau beritahu Anda saya baca berapa pasal sehari, karena bukan untuk membuktikan diri. Tapi saya baca Perjanjian Lama, Perjanjian Baru tiap hari, ada porsinya. Old Testament, New Testament. Itu nggak pernah putus, nggak pernah puntung dari sejak saya kenal Yesus. Karena saya tahu saya butuh, bukan karena saya rohani, karena saya tahu saya bangkrut tanpa ini. Saya nggak berani. Saya mengubah ketergantungan saya dengan uang atau dengan apapun juga, bahkan dengan makan. Manusia hidup bukan dari roti saja. Kalau kita orang Indonesia dari nasi, orang Asia dari mie. Saya menerjemahkan ketergantungan itu, saya translate, saya ubah menjadi ketergantungan dengan firman. Nah, enak itu rasanya kalau saya nggak cukup membaca atau merenungkannya. Tapi untuk beginner cukup ini, baca 3 pasal sehari mulai dari kitab Matius. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 3 pasal sehari ya, rutin.
ada angin atau nggak ada angin, hujan atau kemarau, lagi sibuk atau lagi nganggur, lagi ngambek atau lagi happy, nggak peduli. Komitmen is komitmen. Apakah kalau Anda sedih, Anda berhenti bernafas? Atau kalau Anda susah, Anda nggak makan sama sekali, bisa saja makannya jadi sedikit. Tapi tetap makan kan? Kalau nggak kan nggak hidup, apalagi minum. Firman ini kan air yang segar. 3 pasal sehari, mulai Matius, nggak akan kerasa Anda sudah habis sampai kitab Wahyu. Baru ke Kejadian sampai Maleaki, 3 pasal sehari, 1 tahun kurang berapa bulan, Anda selesai baca seluruh Alkitab untuk diulangi lagi dari awal. Appetite atau semangat Anda membaca akan semakin meningkat. Ketika semakin makan, selera kita bertambah. Yang kedua, yang kurang mengerti, simpan dulu di hati. Saya janji, pasti ketemu ayat-ayat yang susah untuk dipahami. Tenang saja kan ada Roh Kudus. Nggak harus hari itu kita tahu. Simpan dulu di hati seperti Maria ketika nggak ngerti kenapa Yesus begitu. Ibu Maria menyimpannya di dalam dadanya. Simpan dulu. Yang berkepentingan itu nanti roh kebenaran untuk mengajarimu. Bisa diajari lewat khotbah, karena Tuhan juga menyuruh kita untuk mengingat orang-orang yang mengajarkannya kepada kita. Atau bisa jadi lewat pengalaman hidup. Atau tiba-tiba out of the blue, nggak mikir apa-apa, gitu aja, eureka. Tiba-tiba Anda mengerti, mendadak Anda memahami. Yang kurang mengerti, simpen dulu di hati. Tapi yang ketiga, ini penting sekali, yang disadarkan oleh Roh Kudus, segera lakukan. Jangan tunda-tunda. Kita baca 3 pasal nih. Lalu ada bagian tertentu itu, kalau zaman dulu bahasanya ayat emas. Bukan berarti kita anak emaskan ayat tertentu saja. Baca semua firman itu emas, perak, dan permata sorga. Tapi waktu Anda membacanya, pasti ada ayat yang melompat. Seperti ada PR dari Tuhan. Entah PR itu berupa perintah atau sebuah janji untuk Anda renungkan. Yang disadarkan oleh Roh Kudus, langsung responi Tuhan. Jangan ditunda. Berarti itu kairos atau waktu ilahi telah tiba agar firman itu berkuasa di dalam kehidupan Anda. Ujungnya biasanya adalah kemenangan. Amin. Saya ulang lagi bagaimana membaca Alkitab. 1, baca 3 pasal sehari mulai dari perjanjian baru. 2, yang kurang mengerti, simpan dulu ya di hati. 3, yang disadarkan oleh Roh Kudus, segera lakukan. Jangan simpan sampai besok hari sebelum basi. Haleluya, Tuhan beserta.